Mengeluh tanpa solusi adalah kegiatan yang sia-sia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The No Complaining Rule karya Jon Gordon. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara menangani lingkungan kerja yang negatif dimulai dengan tidak mengeluh. Setiap harinya kita mungkin mengalami hal buruk. Kadang hal tersebut berada di luar kendali, namun masih ada hal yang bisa kita kontrol. Apakah kita hanya sibuk mengeluh atau berusaha mencari solusi terbaik? Pilihan yang kita ambil akan menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Buku ini tidak bicara kalau kita tidak boleh mengeluh sama sekali, namun gunakan keluhan tersebut sebagai pendorong untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, ketika kamu mengeluh, 80% orang mungkin saja tidak peduli dan 20% orang lainnya mungkin senang melihat kamu menderita. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, manusia terbiasa negatif. John awalnya bukan orang yang positif. Dia menyebut dirinya yang dulu sebagai professional complainer. John seringkali menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengeluh soal rumahnya, hidupnya yang tidak sukses, istrinya, berat badannya, pekerjaannya, dan hampir semua aspek dalam hidup. Hingga akhirnya suatu hari, istrinya memberikan ultimatum agar John berhenti mengeluh atau dirinya akan pergi. John pun mulai berubah dan ini bukan perjalanan yang mudah. Pengalaman ini merupakan pembelajaran yang penting dalam hidupnya. Seperti yang pernah dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln, kebahagiaan seseorang tergantung dari pilihan yang diambil. John mulai mencari cara untuk berpikir lebih positif dan dampak buruk dari mengeluh. Tentunya saat ini dia masih mengeluh, namun jumlahnya sudah berkurang jauh. Setiap harinya kita mungkin menemui hal negatif. Kadang hal tersebut tidak bisa kita hindari, namun kita tetap punya pilihan, apakah kita terus mengeluh atau mencari solusi terbaik. Ada perspektif yang menarik. Keluhan jangan hanya dipandang dari sisi negatif. Setiap keluhan punya peluang untuk mengubah hal negatif menjadi hal positif. Kita bisa mengubah keluhan konsumen untuk meningkatkan pelayanan. Keluhan dari karyawan bisa menjadi pendorong untuk inovasi dan perubahan. Dan yang paling penting, keluhan yang kita alami bisa membuat diri kita sadar apa yang tidak kita inginkan. Jadi, kita bisa fokus pada hal apa yang kita inginkan. Ada fakta yang menarik. Berpikir dan berperilaku negatif ternyata sangat merugikan. Sebagai gambaran, ekonomi Amerika Serikat merugi antara 250 hingga 300 miliar dolar atau setara dengan 350 hingga 4.200 triliun rupiah setiap tahun karena hilangnya produktivitas. Angka ini boleh dibilang cukup konservatif karena tidak memperhitungkan efek lanjutan dari mengeluh. Fakta lainnya, penyebab stres di kantor adalah rekan kerja dan keluhan mereka. Memang tidak bisa dipungkiri, kita kadang butuh untuk mencurahkan perasaan yang ada di dalam hati. Namun hal ini bisa berbahaya apabila menjadi kebiasaan. Boleh dibilang, kita memang sudah sering mengeluh dari kecil. Saat masih bayi, kita menangis untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita lapar, kita menangis hingga diberikan makanan. Ketika kita lelah, kita menangis hingga dibawa tidur. Namun sayangnya, perilaku ini terbawa hingga dewasa melalui bentuk keluhan. Ketika dunia tidak bergerak sesuai dengan keinginan, kita langsung mengeluh dan berharap semua orang mengikuti permintaan kita. Kedua, mengeluh yang sehat. Setiap orang punya alasan tersendiri kenapa mereka mengeluh. Namun biasanya mereka mengeluh karena merasa takut dan tidak berdaya, atau memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Perasaan takut dan tidak berdaya biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi atau pemahaman. Kamu selalu punya 2 pilihan, entah mengambil jalan positif atau negatif. Jalan positif akan membawa seseorang pada kehidupan yang bahagia dan sukses. Sedangkan jalan negatif akan membawa kita pada penderitaan, kemarahan, dan kegagalan. John membagi 2 tipe keluhan, mindless complaint dan justified complaint. Mindless complaint adalah tipe keluhan yang isinya hanya fokus pada masalah. Keluhan ini berisi banyak hal yang membuat hidupnya sengsara. Dia berharap hidup bisa berubah sesuai keinginannya. Tipe kedua adalah justified complaint. Ini adalah tipe keluhan yang fokus pada solusi. Ibaratnya seperti mengeluh yang sehat. Kamu tidak hanya mengeluh, tapi juga berusaha mencari solusinya.
Ada sebuah tips yang menarik. John menyarankan agar karyawan jangan dibiasakan untuk mengeluh kepada rekan kerjanya. Jika mereka punya masalah atau keluhan soal pekerjaan yang mereka alami sekarang, maka mereka didorong untuk menyampaikan hal tersebut kepada atasannya atau orang dengan jabatan yang lebih tinggi agar bisa menjawab keluhan tersebut. Namun, karyawan tersebut tidak hanya datang dengan masalah, tapi juga dengan 1 atau 2 rekomendasi atas keluhan yang mereka alami. Perlu disadari, mengeluh ada kegiatan yang hanya memberikan sedikit nilai tambah, entah untuk orang yang mengeluh atau orang yang mendengarkan keluhan tersebut. Kedua orang itu tidak mendapat manfaat dari aktivitas tersebut. Malah hal ini akan menciptakan energi negatif dan membuat hidup mereka menjadi sengsara. John mengutip seorang pelatih sepak bola yang sukses, kalau 80% orang tidak peduli dengan keluhanmu, dan 20% sisanya malah senang kalau dirimu punya masalah. Ketiga, cara berhenti mengeluh. Ketika kita mengeluh, kita ibaratnya sedang merawat energi negatif. Ini adalah kebiasaan yang berbahaya. Untuk bisa keluar dari lingkaran setan ini, John menyarankan kamu untuk menjalankan no complaining day. Artinya, kamu memperlakukan 1 hari tidak boleh mengeluh. Ini adalah latihan yang bagus karena perubahan yang drastis akan buat kamu melihat perbedaannya secara signifikan. Ada juga tips lain yang menarik. John memberikan 3 cara yang bisa membuat kita berhenti mengeluh. Pertama, but. Ini adalah strategi sederhana untuk mengubah komplain menjadi pemikiran positif dan solutif. Ketika kamu menyadari kalau kamu sedang mengeluh, kamu dengan mudah dapat menambah kata tetapi, lalu dilanjutkan dengan kalimat positif. Misalnya seperti ini, saya tidak suka mengendarai mobil selama sejam untuk pergi ke kantor, tapi karena saya bisa mengendarai dan masih punya pekerjaan. Kedua, jangan fokus pada kata harus. Kita seringkali mengeluh atas hal apa yang kita pikirkan harus kita lakukan. Kita terbiasa bilang gini, saya harus bekerja, saya harus pergi ke sana, saya harus mengerjakan ini. Coba gunakan perspektif berbeda. Daripada kata harus, tapi fokus pada kata bisa. Saya bisa berada di hidup nyaman sekarang. Saya masih bisa bekerja, sedangkan banyak orang yang menganggur. Saya masih bisa mengendarai mobil di tengah kemacetan, sedangkan banyak orang yang tidak punya mobil atau bahkan badannya yang tidak sehat sehingga tidak bisa bepergian. Fokus pada rasa syukur atas apa yang sudah ada di hidupmu saat ini. Maka, cara pandangmu terhadap hidup akan berubah. Ketiga, mengubah keluhan menjadi solusi. Ingat, kamu tidak fokus untuk tidak mengeluh sama sekali dalam hidup. Bukan itu tujuannya. Namun, bagaimana keluhan yang kamu alami bisa membantu dalam menemukan apa akar masalahnya dan menuju solusi terbaik. Setiap keluhan merupakan sebuah peluang untuk mengubah hal negatif menjadi positif. Dalam hidup, kamu selalu punya pilihan. Apakah kamu mengeluh karena tidak berdaya, atau kamu gunakan keluhan sebagai peluang untuk perubahan yang lebih baik? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.